Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Bustomi, NIM 2112038 dari Program Studi Teknologi Informasi, dan rekan kelompok saya bernama Syafina Tiara Nandra Hardiansyah. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah cara menginstal Nessus sebagai tools untuk men-scan vulnerability pada sistem operasi Windows. Jadi di sini kita menggunakan tools bernama Nessus, digunakan untuk men-scan vulnerability yang terdapat pada Windows. Nessus ini merupakan alat pemindai kerentanan yang komprehensif yang membantu organisasi yang mengidentifikasi dan menilai kerentanan keamanan di dalam infrastruktur TI mereka. Jadi kita dapat mendownload tool Nessusnya, diketik saja di Google download Nessus. Nah, di sini kita sudah muncul ke halaman download Nessusnya. Pilih versi Nessus yang ingin di-download, kemudian sesuaikan dengan sistem operasi dan juga arsitektur laptop yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 11 dan arsitekturnya 64 bit. Maka kita pilih yang ini. Kemudian jangan lupa klik download. Setelah file tersebut di-download, langkah selanjutnya yaitu kita menginstal aplikasi Nessus tersebut. Lakukan tahapan instalasi sebagai berikut. Kemudian kita tunggu proses installnya sampai selesai. Nah, jika sudah finish, kita dapat membuka aplikasi Nessus tersebut di web browser. Kemudian muncul tampilan instalasi Nessus. Klik connect via SSL. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai muncul tahapan install Nessusnya. Kemudian kita muncul ke halaman tahap instalasi Nessus. Kita klik continue. Kemudian kita pilih register for Nessus Essential. Next. Ketikkan nama awal. Kemudian kita isi email kita. Setelah kita memasukkan nama awal, nama akhir, kemudian nama email kita, kemudian langkah selanjutnya klik continue. Buatlah username password untuk akun Tenable Nessusnya. Klik submit. Kemudian di sini kita disuruh menunggu proses download plugin. Nah, nanti plugin di sini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk men-scanning vulnerability mulai dari jaringan, OS maupun aplikasi web. Jadi kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh ya, untuk aplikasi Nessus ini berupa aplikasi web yang dapat diakses dari web browser menggunakan alamat HTTPS, kemudian menggunakan port defaultnya yaitu 8834. Jadi kalian jika ingin mengakses aplikasi Nessusnya kembali, ketikkan HTTPS, kemudian localhost ini merupakan alamat laptop kita. Kemudian jangan lupa untuk portnya menggunakan 8834. Kemudian jika tampilan Nessus Essentialnya sudah seperti ini, kita tinggal menunggu proses compiling plugin sampai selesai. Di sini masih menunggu proses compiling, tunggu hingga prosesnya selesai agar bisa menggunakan plugin yang akan kita gunakan.
Nah, ketika tampilan proses compiling plugin sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini dan notifikasi plugin are done compiling. Nah, ini tools Nessus ini bisa digunakan. Nah, ini merupakan tampilan welcome to Nessus Essential. Kita di sini bisa juga langsung mengisi IP target untuk kita scan. Ini kita close saja terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyiapkan satu OS untuk menjadi target vulnerability scan. Ini merupakan sebuah OS yang akan menjadi target untuk di scan. Di sini OS-nya saya install di aplikasi virtual machine berupa VMware Workstation. Saya menginstalkan sebuah OS Windows 10. Dan di OS Windows 10 ini sudah diinstal aplikasi Java, Firefox, Avast, dan juga Apache. Apache yang digunakan di sini adalah versi 2.4.59. Akan tetapi saya akan menurunkan versi tersebut menjadi lebih rendah lagi agar dapat ditemukan vulnerability-nya. Di sini saya akan mencoba menginstal Apache Server untuk versi yang lebih rendah, yaitu 2.4.54. Pertama kita kopikan dulu ke data C, kemudian kita ekstrak. Kita tunggu proses ekstrak sampai selesai. Kemudian kita kopikan Apache foldernya keluar. Setelah itu kita coba menjalankannya dengan cmd. Kemudian kita copy path dari folder Apache-nya. Kita masuk ke folder Apache lewat cmd, kemudian httpd install. Kemudian kita cek untuk versinya, ini sudah berubah. Kemudian kita start service Apache-nya. Kemudian kita tes untuk Apache-nya. Nah, ini sudah bisa, berarti Apache-nya sudah running. Kemudian ada juga aplikasi antivirusnya, saya instalkan Avast. Ini adalah aplikasi yang telah terinstall di sistem operasi target. Ini adalah Avast, kemudian ada Google Chrome, kemudian ada Java. Setelah itu ada Microsoft Visual C++. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang terinstall dalam sistem operasi Windows 10. Kemudian selanjutnya adalah kita cek IP address dari sistem operasi Windows ini. Dia mendapatkan aplikasi 15.3. Kemudian kita tes koneksi dulu dari localhost kita. Kemudian kita tes uji coba ping 192.168.15.13. Di sini tulisannya masih destination host unreachable. Oh sorry, salah IP 15.3. Nah, ini berarti localhost ke virtual machine-nya sudah connect. Kemudian kita lakukan langkah sebaliknya juga, kita tes ping ke alamat IP localhost kita. Ini 15.12. Kita tes ping 192
antara virtual machine Windows 10 dengan localhost sudah saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Kemudian kita dapat melakukan scanning. Kita masuk ke aplikasi Nessus tadi. Kemudian di sini terdapat beberapa menu untuk memulai scanning. Untuk memulai scanning kita dapat klik scan, new scan. Nah, di sini saya akan menggunakan basic network scan. Di sini untuk keterangan basic network scan, a full system scan suitable untuk any host. Jadi untuk mengscan host lebih cocok menggunakan basic network scan. Apabila Anda ingin melakukan scan vulnerability terhadap website, bisa menggunakan web application test. Oke, langsung saja kita lakukan network scan terhadap virtual machine Windows 10 tadi. Nah, di sini kita masukin saja basic network scan Windows 10. Ini deskripsinya kita samakan saja. Folder kita taruh di folder MyScan. Kemudian ini target merupakan alamat IP yang akan kita scan atau alamat host yang akan kita scan. Nah, di sini kan host virtual machine-nya adalah 15.3. 15.3. Kemudian kita masukkan alamat IP tersebut ke dalam target ini 168.15.3. Nah, setelah itu untuk schedule ini bisa di on off kan. Notifikasi akan dikirim menggunakan SMTP server. Kemungkinan notifikasi ini akan mengirimkan report dari hasil scan yang sudah dilakukan tadi, dan pengiriman report ini bisa menggunakan email. Kemudian menu discovery, di sini ada beberapa tipe scan. Yang pertama ini adalah common port atau port scan. Di sini ada deskripsinya juga, general setting, always test the local Nessus host. Jadi ini akan men-scan tempat Nessus tools Nessus diinstal. Ini ping hostnya menggunakan TCP, ARP, dan ICMP. Sedangkan kalau yang port scan, dia akan men-scan semua port scan tipenya all port, ini akan men-scan semua port yang ada pada target. Untuk settingan umumnya adalah always test the local Nessus host, use fast network discovery. Kemudian port scanner settingnya dia bisa men-scan semua port dari port 1 sampai 65.535 port. Kemudian ping hostnya menggunakan TCP, ARP, dan ICMP. Di sini saya akan menggunakan port scan yang tipenya all port karena ingin mengetahui lebih dalam port-port mana saja yang berisiko terhadap kelemahan sistem. Kemudian assessment, di sini ada beberapa tipenya, scan for known web vulnerability. Kemudian ada yang tipe quick, ada juga yang tipe kompleks. Di sini kalau yang untuk mengetahui web vulnerability bisa mencegah potensi false alarm. Kemudian untuk web application-nya start crawling from slash, bisa meng-crawling sampai 1000 page, bisa traverse 6 directory. Kemudian bisa untuk mengetahui kelemahan dalam commonly used web application. Sedangkan kalau yang quick ini juga sama, kurang lebih sama dengan yang atas tadi, tetapi ada tambahan perform each generic web app test for 5 minutes. Kemudian di sini ada yang tipe yang terakhir, yaitu scan for all web vulnerability dengan tipe kompleks.
Dia ini bisa mengcrawling sampai 1000 page, kemudian tambahannya itu perform each generic web app test sampai 10 menit. Kemudian bisa mencoba semua metode HTTP dan HTTP parameter pollution. Jadi kita akan menggunakan yang lebih kompleks agar ingin tahu lebih dalam vulnerability terhadap hostnya. Di sini ada menu report, kemudian ada menu advance. Ini kita pilih tipenya default saja. Setelah kita men-setting basic network scan-nya, kita juga men-setting kredensial dari host Windows-nya. Di sini kita perlu memasukkan username dan password yang menjadi target scan. Jadi di sini kita harus memasukkan username password dari si virtual machine Windows ini, supaya tool Nessus-nya bisa melakukan scan lebih dalam terhadap sistem-sistem dan registry yang ada pada Windows. Di sini saya memasukkan username password dari virtual machine saya. Nah, oh iya, jangan lupa untuk men-setting registry editornya terlebih dahulu dengan cara masuk ke Windows, kemudian kita dari atas dulu masuk ke komputer, kemudian haki local machine, kemudian masuk ke software. Setelah itu masuk ke Microsoft, folder Microsoft, kemudian masuk ke folder Windows. Setelah itu masuk ke current version dan masuk ke policies, dan yang terakhir adalah masuk ke sistem. Jadi ini adalah path yang akan Anda setting. Nah, setelah itu di sini saya sudah menambahkan satu file yang bernama local account token filter policy. Jadi ini fungsinya untuk memberikan akses akun ini bisa di remote dari luar. Nah, cara membuat akunnya itu bisa klik kanan, klik new, kemudian pilih yang di Word 32 bit seperti ini. Nah, setelah kita membuat nama value name-nya local account token filter policy, jangan lupa kita merubah value datanya. Awalnya value datanya ini 0. 0 itu artinya disable. Kita harus mengubahnya menjadi 1 agar settingan ini dapat berfungsi atau secara default enable. Kemudian kita klik OK saja. Setelah itu kita buka service. Kita buka service. Kemudian kita cari nama service remote registry. Nah, ini remote registry-nya di sini kan belum aktif ya, belum running. Di sini kita harus running service ini dengan cara klik start. Kita tunggu sampai statusnya running. Nah, ini sudah running. Jadi virtual machine ini sudah bisa disetting agar si Nessus-nya ini bisa men-scan program-program yang ada di sistem Windows-nya. Nah, ini sudah kita masukkan username password dari virtual machine saya, kemudian klik launch untuk melakukan scanning si Windows 10-nya. Kita tunggu proses scanningnya sampai selesai, dan ini proses scanningnya cukup lama karena kita menggunakan tipe scanning yang kompleks. Nah, kompleks itu dia bisa men-scan lebih dalam sistem-sistem yang ada di Windows serta aplikasi-aplikasi yang rentan terhadap serangan. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Jika statusnya komplit, itu artinya sudah selesai. Di sini juga ada beberapa diagram vulnerability. Nanti apabila sudah
sudah terscan semuanya 100% komplit, di sini akan muncul level-level vulnerability-nya. Ada yang tipenya critical, high, medium, low, ataupun info. Info itu levelnya yang paling rendah. Kemudian untuk yang paling tingginya adalah ada critical. Kita tunggu saja untuk melihat reportnya, dan ini memakan waktu cukup lama. Setelah proses scan selesai, bisa dilihat waktu saat memulai scan yaitu jam 2.40, kemudian ini adalah waktu selesainya yaitu jam 3:10, dan memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, ini adalah beberapa vulnerabilities yang didapatkan dari proses scan tadi. Di sini terdapat 40 critical, 49 levelnya high, kemudian 14 levelnya medium, dan 3 levelnya low, dan sisanya yaitu hanya level info sebanyak 213. Dan ini adalah diagram dari persenan total yang didapatkan, mulai dari critical, high, medium, low, dan info. Bisa kita buka. Di sini terdapat beberapa aplikasi maupun file system yang terdeteksi masuk ke level critical, high, medium, dan low. Kita buka saja Microsoft Windows. Terdapat critical pada Microsoft 365 Office. Di sini juga terdapat description mengenai aplikasi yang di-scan. Kemudian kita disarankan atau solusinya adalah untuk mengupgrade versi aplikasi menjadi lebih tinggi, yaitu kita suruh upgrade menjadi aplikasi versi 18.2.110 atau yang terbaru melalui Microsoft Store. Kemudian contohnya lagi ini Insecure Windows Service Permission. Di sini ada description-nya mengenai nama scan-nya ini, Insecure Windows Service Permission. Kemudian di sini adalah solusinya. Dan ini port yang di-scan yaitu 445 melalui protokol TCP. Dan ada juga aplikasi dari Microsoft 3D Viewer App Multiple Remote Code Execution Vulnerabilities. Di sini juga sama ya, karena terdeteksi Microsoft 3D Viewer ini menggunakan versi yang lama. Jadi solusinya hanya mengupdate versi yang terbaru dari Microsoft 3D Viewer melalui Windows App Store. Di sini juga ada Microsoft Paint 3D Code Execution. Ini juga sama, solusinya adalah mengupgrade versi yang terbaru melalui Microsoft Store. Dan juga saya mengambil contoh yang level medium, yaitu terdeteksi dari aplikasi Microsoft OneNote Spoofing. Di sini ada deskripsi mengenai aplikasinya. Kemudian solusi dari Nessus-nya ini kita disuruh mengupgrade versi terbaru juga melalui Microsoft Store. Ini merupakan beberapa level medium, high, dan critical. Untuk level info ini ada Microsoft Windows Remote Listener Enumeration atau WMI. Ini port yang terdeteksi melalui port 80, protokolnya TCP, dan hostnya adalah alamat IP 192.168.15.3 yang mana merupakan target host yang di-scan. Kita kembali lagi, di sini juga terdeteksi aplikasi dari Oracle Java Runtime Environment. Ini bersifat levelnya ini critical, high, medium, dan low juga terdeteksi di sini. Contohnya adalah kita buka Oracle Java SE Multiple Vulnerabilities. Deskripsinya
ada di sini. Kemudian solusinya adalah mengupdate JDK atau JRE menjadi yang terbaru. Di sini juga terdeteksi menggunakan port 445 dan menggunakan menggunakan protokol TCP. Ini juga sama, semua ini tentang Oracle Java bersifat kritikal. Kemudian ada juga yang levelnya medium, yaitu Oracle Java SE 1.7. Di sini juga kita disuruh menerapkan patch yang terbaru dari aplikasi Oracle ini. Setelah itu kita lihat juga pada level mediumnya. Pada level mediumnya juga sama, kita disuruh menerapkan patch yang terbaru dari aplikasi Oracle. Ini juga sama, Oracle Java SE 1.7. Solusinya adalah mengupgrade Oracle JDK atau JRE menjadi update 201 atau update 211 atau yang terbaru. Ini merupakan path dari file programnya, file program dari Java-nya itu JRE. Kemudian kita back lagi. Setelah itu ada aplikasi Apache yang terdeteksi di level critical dan high. Untuk level kritikalnya sendiri, di sini terdapat beberapa description mengenai vulnerability dari aplikasi Apache-nya ini. Kita disarankan untuk mengupgrade Apache versi yang terbaru, yaitu 2.4.56 atau yang paling baru. Yang paling baru itu setahu saya yang versi 2.4.59. Ada juga level high-nya juga sama. Kita disarankan untuk mengupgrade Apache versi yang 2.4.59. Ini merupakan alamat IP dari host. Ini adalah versi yang kita gunakan 2.4.54 dan ini adalah versi yang terbarunya 2.4.59. Dan yang terdeteksi ini juga dari Apache, dia mendeteksi port 80 melalui protokol TCP. Dan itulah beberapa level critical dan high dari aplikasi Apache. Selanjutnya kita juga lihat Microsoft.NET. Nah, di sini juga terdeteksi levelnya critical ya, karena kita menggunakan .NET yang versi old versionnya, versi lamanya. Nah, ini juga disarankan untuk mengupdate security untuk Microsoft.NET Framework. Dan ini juga file dari path program filenya Microsoft.NET. Untuk level high-nya juga sama, sepertinya disuruh untuk menerapkan update untuk Microsoft.NET-nya, security update for Microsoft.NET Framework. Oke. Setelah itu Microsoft Internet Explorer juga terdeteksi di level critical dan juga info. Yang pertama kita buka yang critical dulu. Nah, jadi dia terdeteksi karena Microsoft Internet Explorer ini sudah tidak disupport lagi ya versinya. Kita disarankan untuk mengupgrade versi Internet Explorer yang terbaru. Di sini juga ada juga Microsoft Edge dengan level high. Kita di sini juga disuruh mengupgrade Microsoft Edge versi yang terbaru juga. Dan ini adalah level medium.
Contohnya yaitu yang terdeteksi yaitu IP forwarding, itu terenable. Solusinya kita disuruh mendisable supaya IP forwardnya tidak aktif dengan membuka registry editor, masuk ke path dari ini, file ini, kemudian kita merubah IP forwardnya menjadi 0 agar IP forwardnya tidak aktif atau menjadi disable. Ini adalah contoh dari vulnerability level medium, dan ini level low-nya. Oke. Nah, di sini juga terdeteksi MAC address dari host yang jadi target. Dia menggunakan Microsoft Windows 10 Pro, build-nya versi 19.045. Ini adalah waktu saat kita melakukan scan, dan ini adalah waktu saat proses scan selesai dengan estimasi waktu 30 menit. Dan ini adalah persentase dari level critical, high, medium, low, dan info. Nah, di sini juga kita dapat melakukan ekspor terhadap laporan scan yang sudah kita lakukan. Complete list of vulnerability by host. Dengan di sini juga bisa melakukan generate report dengan format yang disupport yaitu HTML, PDF, dan CSV. Ini adalah format CSV-nya. Kita pilih yang PDF terlebih dahulu, kita generate report. Nah, ini merupakan laporan hasil scan yang kita lakukan generate report tadi menjadi format PDF dia. Di sini juga dirangkum beberapa levelnya, ada 36 critical, 45 high, 13 level medium, dan untuk level low-nya itu ada 3. Dan ini adalah beberapa nama aplikasi yang terdeteksi dari Nessus Scan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.